satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, alhamdulillah untuk panjenengan yang puasa sunnah Senin dan baru saja membatalkan puasa, mudah-mudahan puasanya lancar sekaligus menjadi berkah dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sementara pemirsa JTV yang sudah bergabung bersama program kami, kita hadir dalam program Optimis Jatim Bangkit. Sorotan fokus kita adalah paceklik ancam ketahanan pangan di Jawa Timur. Pemirsa, fenomena El Nino yang berujung pada kekeringan atau kemarau di beberapa kawasan membayangi sektor pertanian dan pangan. Gubernur Jawa Timur bersama Dinas Terkait terus mengikuti perkembangan musim kemarau dan dampaknya pada pertanian. Apalagi ada kabar dari BMKG, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika memperkirakan kemarau atau kekeringan seperti ini katanya akan berlangsung sampai dengan pertengahan September. Dampaknya bagaimana, lalu kesiapan dari Pemprov untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini, kita ngobrol-ngobrol dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kita punya kesempatan langsung bergabung dengan Insinyur Rudi Prasetya MMA yang bergabung bersama kami, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pak Rudi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih untuk bersama kami kembali. Lalu kami juga punya peluang untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Fajar Taufik, Kabid Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air yang sudah rawuh juga di tempat kami. Pak Fajar, Assalamualaikum. Secara daring kami juga tersambung dengan Kepala Perum Bulog Jawa Timur, Pak Ermin Tora. Pak Ermin, Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam, selamat malam Pak. Terima kasih. Pemirsa JTV, dialog ini juga terbuka untuk Anda. Jadi kalau mau bergabung di 0813-5816-388. Kita buka catatan detail dialog kita sesudah informasi redaksi berikut ini. Fenomena El Nino yang terjadi pada bulan Agustus 2023 mengakibatkan kekeringan ekstrim atau paceklik terjadi di Jawa Timur. Paceklik juga mengancam lumbung padi yang ada di Jawa Timur seperti Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta secara khusus kepada Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air juga Dinas ESDM untuk bisa melakukan pemetaan titik-titik kebutuhan irigasi. Jika aliran sungai tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan pola seperti di Kabupaten Ngawi, yaitu menyiapkan sumur bor di sawah dan berdampak ketahanan produksi dan masa panen. Saat ini dari pantauan JTV akibat dampak kekeringan ekstrim ini, harga beras di sejumlah wilayah sudah mulai merangkak naik. Seperti di Probolinggo saat ini per kilo tembus Rp12.500, harga tersebut di atas harga eceran tertinggi yakni Rp10.900 per kilogram. Sementara itu di Madiun harga beras yang biasanya Rp9.000 kini menjadi Rp11.000 per kilogram. Hal itu tentu saja berpengaruh pada daya beli masyarakat. Atasi kekeringan ekstrim patut terus dilakukan supaya ketahanan pangan di Jawa Timur terus terjaga, apalagi kebutuhan beras di Jawa Timur juga dikirim untuk konsumsi di Indonesia bagian timur. Optimis Jatim Bangkit, dialog ini juga terbuka untuk pemirsa JTV melalui kanal WA 0813-5816-1388. Pak Rudi, tadi catatan redaksi sudah muncul juga dan informasi tentang harga di level konsumen. Kalau kita bicara tentang situasi alam, El Nino yang berdampak pada kemarau dan kekeringan ini, apakah memang punya pengaruh pada kondisi ketahanan pangan di Jawa Timur? Iya, terima kasih Pak Iman. Memang El Nino ini sebetulnya menjadi agenda atau rutinitas 4-7 tahun sekali, dan kita ini 4 tahun dari tahun 2019
dan memang dampaknya jika itu menjadi El Nino ekstrim memang sangat signifikan terhadap produk dari pertanian. Namun perlu kami sampaikan bahwa per tanggal 22 Agustus kemarin kita itu masih kondisi pertanaman kita bagus dan produksi kita sekitar 7,76 juta ton, artinya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Dan ini masih surplus kita. Kalau kita hitung surplus kurang lebih sekitar 3,8 juta per Agustus ini. Artinya dari sisi ketersediaan kita cukup. Dan yang perlu kita antisipasi memang nanti ke depan ini karena diprediksi El Nino itu sampai mungkin Februari. Bukan hanya September Pak Imam, tapi sampai ke Februari. Sehingga harapan kita nanti beberapa hal harus segera dilakukan langkah antisipasi, pompanisasi dan lain sebagainya, penggunaan benih tahan terhadap kekeringan juga kita lakukan. Itu semua kita lakukan dalam rangka untuk antisipasi itu. Dan makanya kalau dampak signifikan ada, namun kita tetap berupaya dan kita masih optimis. Dan optimis kita ini, angka prediksi kita sampai akhir tahun nanti angka pesimis kita 9,7 juta. Artinya kita masih bisa optimis naik sekitar 200.000 dibandingkan tahun 2022 yang 9,5. Katakanlah kalau sekarang masih surplus dan kondisi menurut data dari BMKG sampai dengan pertengahan September, umpamanya ada hal-hal yang mungkin mempengaruhi sektor pangan dan pertanian, langkah antisipasi Pemprov sesuai arahan Gubernur apa Pak ya? Betul. Beberapa langkah antisipasi telah kita lakukan, terutama kita sudah sosialisasikan kepada petani karena kita sudah punya pemetaan wilayah-wilayah kekeringan di mana yang ekstrim itu hanya ada di Bojonegoro, Lamongan, dan sedikit di Trenggalek. Sisanya ada 15 kabupaten yang kuning, artinya yang kuning inilah yang akan kita sentuh agar produksi tetap bisa survive di kala El Nino ini. Dan beberapa langkah antisipasi seperti Ibu Gubernur telah sampaikan, kita melakukan aktivasi pompanisasi kita yang bantuan mulai 2019 sejak Ibu naik, sudah banyak bantuan pompa, irigasi besar, irigasi kecil, kemudian embung, cekdam, semua kita aktifasikan. Dan memang sesuai info dari PUSDA nanti mungkin bisa disampaikan kalau saya salah data dikoreksi, kita tuh memang kekurangan di sekitar 33.000 hektar sawah untuk kebutuhan airnya tidak tercukupi. Tapi petani kita sejak El Nino ada, ini kan sudah bertahun-tahun ada, selalu melakukan pompanisasi. Sudah pengalaman. Iya, dan Ibu kemarin menyarankan seperti halnya tadi disampaikan di depan, bahwa untuk Kabupaten Pecontohan itu di Ngawi hampir 80% mereka itu sudah menggunakan sumur submersible. Ini yang kita dorong ke sana. Karena dengan sumur submersible ini akan mampu memberikan kebutuhan air bagi pertanian. Dan ini sangat efisien, murah dengan menggunakan tenaga dari listrik, bukan diesel. Nanti saya coba dalami soal ini karena catatan tadi kan ada Bojonegoro dan Lamongan. Setahu saya dalam catatan kami Bojonegoro dan Lamongan adalah dua di antara lumbung padi Jawa Timur. Saya ke Pak Erman dulu. Pak Ermin Tora, nyun sewu. Pak Ermin Tora sebagai Kepala Perum Bulog Jawa Timur. Kalau tadi data bahwa persediaan pangan kita surplus, data di Bulog sendiri bagaimana Pak Ermin? Monggo. Ya, terima kasih Pak. Untuk saat ini di stok di gudang Bulog dalam kondisi relatif cukup Pak. Bahkan kita juga melakukan pengiriman beras itu ke di luar dari wilayah Jawa Timur termasuk Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, itu kita pasok. Kondisi saat ini stok kita cukup. Namun tadi dengan adanya informasi bahwa harga beras di pasar itu mulai bergerak naik dan bahkan di atas dari HET seperti yang tadi disampaikan juga oleh di GTV, termasuk juga informasi harga dari data Dinas Perdagangan melalui Siska Perbapo, termasuk juga dengan panel harga Bapanas. Memang harga beras di beberapa daerah itu sudah mengalami peningkatan dan itu sudah di atas HET. Harga gabah juga memang pemantauan kami di lapangan juga itu sudah bergerak naik dari 6.000
bahkan sudah sampai ke posisi ada sampai 7.000 gabah di petani. Bahkan di lapangan juga ada yang sudah sampai harga 13.000 per kilogram, Pak. Nah, untuk gabah Pak. Gabah, baik. Kalau beras. Mencermati kondisi tersebut, maka sesuai dengan fungsi kami, maka kami melakukan upaya stabilisasi harga dengan melakukan penambahan beras ke pasaran. Kita punya program yang namanya program stabilisasi pasokan dan harga pangan, atau disingkat menjadi program SPAP, yaitu dengan melakukan distribusi beras yang kita sebut beras SPAP dalam bentuk kemasan 5 kg. Ini kita pasok ke pasar melalui, saat ini kita fokus dengan 3 pola. Yang pertama itu adalah dengan melakukan pendistribusian beras SPAP langsung ke pasar-pasar tradisional melalui pedagang pengecer. Jadi pedagang pengecer kita pasok, nanti dia akan jual langsung kepada konsumen. Siap. Untuk di wilayah Jawa Timur ini, tahap awal kita target itu adalah 132 pasar dari pasar-pasar yang ada di wilayah Jawa Timur. Dengan sekitar hampir mencapai 600 pedagang pengecer. Ini kita pasok rutin setiap hari dengan beras SPAP kemasan 5 kilo. Ini terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan ini akan terus kita perbanyak jumlah pasar yang akan kita pasok, termasuk juga pedagang-pedagang pengecer, dan ini kami terus koordinasikan dengan dinas terkait sehingga cakupan pasar dan jumlah pedagang pengecer di pasar itu akan lebih banyak lagi yang kita pasok. Baik, Pak Ermin, kita jeda dulu sebentar. Kita akan sambung dialog ini setelah kita buka rangkaian catatan berikut ini dari redaksi. Silakan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit, paceklik ancam ketahanan pangan di Jawa Timur, dampak kekeringan. Tapi ternyata dari data kawan-kawan Dinas Pertanian, surplus malahan persediaan cukup. Bulog juga mengiyakan, bahkan Bulog juga terus memantau fluktuasi harga di pasaran. Nah, kalau soal pertanian ini kan ada hubungannya dengan bagaimana suplai air. Saya izin ke Pak Fajar dulu. Pak Fajar, kalau saya pulang ke Mojokerto, saya lewat Melirip itu lihat kali ini ya dur-dur wae gitu ya. Dampak naik turunnya juga nggak terlalu banyak. Tapi dari data mungkin secara keseluruhan di Jawa Timur, apa betul El Nino dan kekeringan ini sudah berdampak pada pasokan air yang ada di lapangan? Terima kasih Bapak. Sebetulnya untuk menghadapi rawan kekeringan ini, kita sudah menginventarisasi dan monitoring mulai bulan Juni. Jadi dari informasi kami dan monitoring kami, memang apa yang disampaikan Pak Arudi tadi, ada kurang lebih sekitar 33.615 hektar yang istilahnya rawan, dalam arti rawan. Bisa jadi karena kan ini data yang kami ambil dari kurang lebih 4-5 tahun kemarin. Rawan kurang atau rawan kering, Pak? Rawan kering. Oh, jadi kering. data dari 4-5 tahun kemarin. Kita prediksi ada sekitar 33.515 hektar itu yang rawan kekeringan. Sehingga di sini memang daerah-daerah ini sebetulnya dari awal mula sudah memang ketersediaan airnya memang kurang. Sehingga kita lakukan, ada hal yang perlu kita lakukan, ada seperti misalnya untuk mengatasi kebutuhan airnya tadi, kita laksanakan gilir air. Itu memang dalam daerah-daerah tersebut memang hal itu sudah rutin terjadi. Ya, yang kita katakan memang ketika nanti yang sampaikan Pak Abdi tadi, misalnya sampai bulan Februari, kalau sampai terjadi itu ya kita harus mengupayakan agar ketersediaan air tersebut mungkin masih tetap bisa untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian tadi. Untuk mengatasi ini salah satunya yang kita upayakan sekarang ini adalah quick response ya. Dalam arti quick response ini respon cepat agar kebutuhan air untuk pertanian masih tetap bisa diandalkan dengan salah satu upaya adalah normalisasi. Normalisasi karena terus terang saluran irigasi kita itu sudah lama dibangun ya, sehingga dampak sedimentasinya memang beberapa saluran yang cukup tinggi. Karena kita lakukan normalisasi agar air bisa mengalir ke
petak-petak sawah yang dibutuhkan tersebut. Pak Fajar Nyun Sewu, karena tadi kan juga sudah disepakati juga bahwa ini merupakan siklus yang rutin lah. Artinya sudah bisa kebaca kapan dan tempo, jatuh tempo itu kelihatan lah peta patronnya seperti itu. Dan kalau kita belajar dari pengalaman masa lalu, tentu kita mendapatkan sebuah hikmah-hikmah yang atau strategi-strategi bisa kita terapkan pada sekarang ini untuk antisipasi kemungkinan sampai kering total. Itu apa Pak dari kawan-kawan dari sumber daya air atau PU sendiri? Sebetulnya kalau masalah itu kita punya ada 3 tahapan ya untuk mitigasinya. Jangka pendeknya yaitu tadi salah satunya adalah untuk gilir ya. Dalam arti gilir ini langkah utama yang mungkin kita upayakan. Karena kan memang beberapa lokasi ini airnya memang tidak cukup sehingga harus digilir. Bisa jadi 4 sampai 5 hari harus di petak A, mungkin terus 4 hari lagi di petak B. Kabar di redaksi juga PU dan sumber daya air kan bekerja sama dengan kabupaten kota untuk membangun embung, bangun sumur. Itu ada laporan atau mungkin perkembangannya Pak? Sebetulnya kalau terkait dengan sumur itu memang di beberapa daerah termasuk mungkin di Madiun ya nggak salah itu juga banyak sumur-sumur yang menggunakan sudah disediakan listrik justru sehingga karena memang kondisinya airnya yang sudah tidak mencukupi tapi dengan kondisi yang ada di lahan tersebut sumur-sumur di sekitar tersebut justru sudah banyak yang ada yang sudah dibangun pompa-pompa tersebut menggunakan listrik. Ini namun demikian ini hanya untuk kebutuhan yang sifatnya khusus ya, karena kan sebenarnya kita masih mengandalkan air permukaan ya. Kalau air permukaan itu masih dirasa dengan gilir masih bisa, mungkin kita upayakan dengan gilir karena kan dikhawatirkan nanti berpengaruh terhadap lahan. Selama tidak berpengaruh kita upayakan masih air permukaan. Kalau bicara air permukaan berarti berhubungan juga dengan gravitasi ya Pak? Ya itu tadi. Karena air mengalir sampai jauh gitu. Baik, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi Nyun Sewu, tadi kan Bapak matur bahwa kondisi sekarang ini surplus gitu ya. Surplus ini sudah hasil dari panen kemarin atau ada tambahan dari mana Pak? Betul, memang kita perhitungannya kan menghitungnya dari kapan tanam, kemudian kapan panen. Nah ini tanam yang bulan sekitar Juni Juli kan mulai dipanen nanti Agustus sampai September akhir ini. Nah, artinya kondisi kita hitung sampai Agustus ini kita sudah surplus. Nanti di Oktober kita juga surplus. Nah, memang ada kemungkinan nanti di sekitar Oktober itu kita memang ada dampak El Nino sekitar 1.100-an hektar. Itu yang kemungkinan mengalami kekurangan air. Tapi kondisi ini karena kita tuh sudah belajar dari sekian tahun sehingga kita tahu petanya itu wilayah mana yang selalu kekeringan. Namun yang ekstrim tadi seperti disampaikan kan ada 2, Bojonegoro, Lamongan sama Trenggalek. Tapi yang lainnya itu rata-rata memang setiap tahun seperti disampaikan Pak Fajar tadi memang selalu kekurangan air. Dan itu di situ sudah kita penuhi dengan pompa. Mereka pompanisasi. Diminta tidak diminta, asal ada pompa mereka pompa. Nah tugas pemerintah menyediakan itu, memfasilitasi pompanisasi. Kita beberapa anggaran dari APBN maupun APBD bersinergi untuk memberikan support bantuan kepada petani kita agar mereka bisa mendapatkan pompa. Selain itu ada juga Brigade Alsin di mana di dalamnya itu ada pompa-pompa air yang bisa digerakkan pada wilayah tertentu untuk melakukan pompanisasi. Ya memang kalau dilihat dari keseimbangan alam memang yang utama harus dari air permukaan. Kalau tidak cukup baru air dalam tanah. Tapi kalau permukaan tidak ada, kita mau mikir yang mana? Selamat tanamannya atau bagaimana? Itu pilihan yang sulit. Makanya tetap petani kita di Jawa Timur itu petaninya ulet-ulet Pak. Meskipun kurang air mereka berupaya ngambil air. Nah ini dampaknya nanti kepada harga. Memang signifikan. Begitu mereka menggunakan pompa air, otomatis biaya produksinya akan menjadi semakin tinggi. Karena ada bahan bakar di situ. Ada bahan bakar yang harus mereka keluarkan. Nah inilah kos yang ditambahkan di dalam perhitungan harga jual nanti. Dan saya rasa harga yang sekarang ini naik bukan karena dampak El Nino sebetulnya. Tapi memang ada anomali sejak mulai bulan Maret, April kemarin. Maret, April kita tuh produksi tinggi Pak. Tapi ternyata harga juga masih naik. Ini saat ini juga. Panenan di Juli, Agustus, dan bahkan sampai menjelang September nanti masih ada panenan. Tapi harga juga masih terkator naik seperti Pak Emin tadi sampaikan. Bahkan untuk GKP itu ada yang sudah mencapai
6.000 sekian gitu. Artinya itu sudah di atas HPP kita. Baik, nanti kalau soal harga saya tak juga konfirmasi ke pemirsa JTV. Untuk pemirsa JTV yang mengalami tumbas beras dengan harga 12.000 di mana, lalu mungkin sudah sampai ke 13.000 per kilogram di mana? Nanti kita coba klarifikasi sekaligus kita berikan input kepada rekan-rekan kita yang ada di Bulog. Pak Nyun Sewu, tadi ada 1.100 hektar yang terancam atau yang kekeringan gitu. Itu dampak ke depannya apakah bisa sudah terbaca? Kira-kira berapa bulan ke depan itu bisa kroso, Pak? Kalau hanya 1.100 dengan adanya kita gerakan pemanisasi, saya rasa itu akan sedikit teratasi, Pak. Ya. Kecuali kita tidak melakukan upaya apa-apa. Ini akan berupaya untuk ke sana. Artinya memang ada pengurangan nanti produksi, makanya saya bilang angka optimis kita sebelum ada El Nino kita itu kan 10,5 juta ton. Oh, oke. Ya, tapi karena ini ada El Nino, saya masih tetap optimis 9,7. Jadi masih ada kenaikan sekitar 200.000 ton. Itu hasil dari berapa total kalau lahan yang produksi untuk kita, Pak? Kalau kita sasaran luas tanam kurang lebih 1,9 sampai 2 juta hektar. Oke, baik. Tak luas tanam, Pak ya? Iya. Kalau luas lahan kita hanya sekitar 1,2 juta. 1,2 juta. Ya, tapi kan karena kita tanam bisa 2 kali, 3 kali musim tanam. Saya sambung dengan Pak Ermintora ini. Pak, dari laporan pemirsa dan juga monitoring tim di JTV itu sudah ada beberapa titik yang menjual berasnya dengan harga 12.000, 13.000 gitu. Kalau dari kajian kawan-kawan Bulog sendiri, kenapa kok sampai harganya segitu, Pak? Kita sebenarnya di Bulog itu lebih ke bukan terhadap kenapa harga itu dia naik, tapi lebih kepada bagaimana Bulog menyiapkan stok dalam rangka melakukan stabilisasi sehingga kenaikan harga beras di pasar itu bisa kita tekan sehingga tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Betul, artinya gini, kalau saya mungkin paraphrase lagi pertanyaan saya, kita tahu bahwa ada kenaikan harga gitu. Mungkin kalau terkait dengan Bulog sebagai instrumen pengendalian harga, apa yang dilakukan Bulog untuk mengendalikan harga supaya tidak sampai 12.000, 13.000, Pak? Monggo. Ya, jadi sebagaimana sampaikan tadi bahwa dalam rangka mengendalikan agar harga beras di pasar ini tidak bergerak naik terus, maka salah satu upaya yang kami lakukan itu adalah dengan melakukan penambahan pasokan ke pasar lewat program SPAP. Dan saat ini melalui cabang Bulog Jawa Timur yang ada di wilayah Jawa Timur sebanyak 13 cabang, ini sudah melakukan pendistribusian beras ke pasar. Sudah ada sekitar 132 pasar yang kami pasok rutin ke sekitar hampir 600 pedagang pengecer. Upaya-upaya ini kita harapkan bisa menjaga agar beras SPAP dengan harga yang lebih murah ini tetap tersedia di pasar sehingga bisa mengerem agar harga beras di pasar itu tidak bergerak naik. Kemudian yang kedua, upaya kami juga yang lakukan adalah melalui distribusi juga ke retail-retail modern sehingga kita harap akses masyarakat bisa lebih mudah lagi dalam mendapatkan beras SPAP. Upaya juga yang kami lakukan adalah kerjasama dengan pemerintah daerah melalui operasi pasar atau gerakan pangan murah dengan menjual beras SPAP langsung kepada masyarakat. Tiga pola ini yang kami harapkan bisa satu, menambah jumlah pasokan beras ke pasar dan tersedia beras dengan harga yang lebih murah di pasar, lebih terjamin, terjaga kontinuitasnya, dan sehingga kita berharap kenaikan harga yang sudah terjadi saat ini tidak terus bergerak naik sehingga pengendalian harga maupun pengendalian inflasi itu bisa kita upayakan, Pak. Baik, Pak Ermin, nanti kita sambung lagi karena saya juga penasaran. Kalau bicara soal harga beras itu kan dari tahun ke tahun selalu berfluktuasi gitu ya. Dan kita semua bisa membaca atau mungkin juga menganalisa apakah kenaikan harga itu ada semacam permainan, mungkin juga peran-peran tengkulak, atau karena memang surplusnya kurang lancar atau belum lancar. Nanti kita coba dalami sesudah jeda berikut ini. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Pemirsa JTV juga terlibat dalam diskusi ini 081358161388. Boleh berkabar lewat WA, nanti kita akan bacakan satu persatu. Dan tentu saja ini menggunakan skala prioritas sekaligus arahan dari tim kami. 081358161388 seperti yang tertera di layar. Monggo
konsumen di Jawa Timur atau dimanapun Anda berada, kalau mungkin sudah tumbas beras sampai 12.000, 13.000, silakan. Khususnya untuk warga Jawa Timur ya. Kalau wilayah lain tentu saja bukan kapasitas di Provinsi Jawa Timur atau mungkin juga Perum Bulog di Jawa Timur. Saya ke Pak Ermin dulu. Pak Ermin, nyun sewu, kalau bicara soal harga beras ini kan ya muter gitu aja ya. Dan dari tahun ke tahun selalu ada gejolak atau mungkin juga ada kenaikan. Nah katakanlah kalau sampai harga 12.000, 13.000, surplus cukup. Bulog juga standby dengan pembelian yang ada gitu. Tapi harga naik gitu. Kira-kira apa lagi yang dilakukan Bulog supaya ini tengkulak atau gimana toh Pak? Mungkin Pak Erwin bisa bagi kabar atau mungkin jaga hasil telisiknya mungkin. Silakan. Ya, kami mungkin tidak dalam kapasitas untuk katakan menyampaikan bahwa ada permainan dari tengkulak, tapi kami di Bulog itu lebih kepada bagaimana kami mengamati perkembangan harga yang ada di pasar, baik itu dia harga gabah maupun harga beras, dan dari kondisi yang ada itu apa yang harus kami lakukan. Yang kami fokus saat ini adalah seperti itu. Kami mengamati juga kondisi harga di masing-masing daerah, perkembangan harga gabah, sehingga upaya-upaya yang kami lakukan adalah bagaimana menjaga agar supaya stok beras di Bulog itu bisa tersedia dengan jumlah yang cukup di masing-masing cabang kami. Siap. Untuk melakukan upaya-upaya dalam stabilisasi harga. Memang kalau dilihat dari kondisi kondisi harga yang ada di kami, yang kami tadi sampaikan tadi, bahwa memang tren harga itu relatif hampir sama setiap tahun gitu ya. Di bulan-bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, Januari, memang kalau kita lihat dari beberapa data informasi yang ada, hasil pengamatan kami juga, memang tren harganya pada bulan-bulan tersebut menunjukkan kecenderungan trennya meningkat gitu ya. Dan ini memang mengikuti pola panen atau pola produksi yang ada. Itu yang kami amati, dan memang dari kondisi yang ada seperti itu, maka Bulog lebih akan fokus terhadap upaya dalam melakukan stabilisasi pada periode-periode yang dimana memang kondisi harga mengalami tren atau kecenderungan meningkat. Sebelum saya bergeser ke Pak Rudi dan juga Pak Fajar di sini, mohon izin singkat Pak, mungkin Pak Ermin bisa memberikan penjelasan. Kita tuh untuk Jawa Timur sendiri butuh berapa ton tuh Pak kalau dalam skala kebutuhan. Kemudian tadi juga Bapak cerita bahwa beras kita itu juga diekspor keluar Jawa Timur. Itu seperti apa Pak angkanya? Ya Pak, memang untuk Jawa Timur saat ini kondisi kita itu adalah memang untuk memasok ke Bulog yang ada di Kalimantan, Maluku, Papua maupun Sulawesi. Dan ini memang sudah kami lakukan dari beberapa tahun terakhir, dan alhamdulillah pengiriman beras ke luar Bulog Jawa Timur ini tidak juga mengganggu terhadap kondisi ketahanan stok yang ada di Bulog Jawa Timur, sehingga kami memang harus manage stok sehingga kami bisa membantu di daerah lain, tapi juga bisa juga untuk menjaga agar supaya kami bisa memenuhi kebutuhan penyaluran di Jawa Timur. Dan dari stok yang ada saat ini, kondisi stok yang ada saat ini cukup untuk melakukan upaya stabilisasi harga melalui program SPAP yang ada di wilayah Jawa Timur, Pak. Baik. Untuk pemirsa JTV, selain WA, kita juga buka jalur telepon. Kalau panjenengan mau ngobrol dengan narasumber kami, mau ngobrol dengan Pak Ermin, atau memberikan masukan pada Pak Rudi Prasetya sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prof Jatim, boleh. Kalau mau nanya soal permukaan air sungai, silakan, karena ada Pak Fajar sebagai Kabid Irigasi Dinas PU Sumber Daya Air yang sudah ada. Silakan 031-8292-111, tertera di layar 031-8292-111. Silakan telepon, kalau cukup WA kami akan bacakan WA-nya. Pak Rudi, saya kondisi seperti ini gitu ya, mungkin pasti panjenengan dan tim pasti terus monitor gitu. Selain daerah-daerah yang rawan, yang mungkin juga perlu dapat perhatian, mana lagi Pak mungkin yang punya kekhasan atau kekhususan untuk mengimbangi kondisi-kondisi seperti itu Pak, supaya kita nggak rawan gitu. Betul, terima kasih. Sebetulnya kalau dari sisi beberapa pemberitaan ada kenaikan harga itu kan diindikasi karena ada puso karena kekeringan. Sebetulnya itu data itu salah. Saat ini kita puso itu dari sekitar 967 hektar yang terkena, kita puso hanya sekitar 81 hektar. Bukan mengecilkan angka ini, tapi memang kecil.
luas tanam kita itu hampir 1,9 juta. Jadi kalau hanya berkurang 81 hektar memang tidak signifikan. Ya. Nah itu. Kemudian yang perlu menjadi catatan, untuk daerah yang kering tadi saya bilang kuning maupun merah, itu masih didukung oleh sentra-sentra produksi kita yang memang menjadi andalan kita. Ngawi, kemudian Madiun, kemudian Lamongan sendiri. Meskipun saat ini kondisi merah El Nino, namun perlu dipahami bahwa mereka pola tanamnya memang di MK2 ini sudah selesai, finish. Dan MP1 nanti mereka itu biasanya tidak tanam padi lagi. Karena rata-rata Bojonegoro Lamongan itu banjir. Sehingga tidak perlu mengkhawatirkan kalau nanti ini peta merah di Bojonegoro dan Lamongan tidak begitu mengganggu terhadap stabilitas pasokan beras kita. Sentra-sentralnya pasti masih ada dukungan. Itu optimis kita. Namun demikian kita harus tetap waspada. Untuk itu tadi saya sampaikan bahwa pompanisasi harus kita gerakkan seoptimal mungkin untuk menjaga kebutuhan air agar terpenuhi di petani-petani kita. Kalau bicara soal kebutuhan air, Pak Fajar Nusewo, apakah sudah ada daerah-daerah yang sudah kontak ke rekan-rekan PU sumber daya air yang minta tambahan karena kondisinya sudah kritis atau mungkin juga semakin mepet gitu, Pak? Kalau dari hasil pantauan teman-teman dari PT, sementara belum ada ya. Dan berarti belum ada itu mungkin karena kan sudah dikoordinasikan dari awal ya. Pola tanamnya seperti apa. Seperti sampai Wali tadi, kan yang untuk ketika ketersediaan air kurang itu biasanya kita beralih ke Polowijo. Itu sebenarnya itu pun sudah mengurangi kebutuhan air yang ada. Sebenarnya garis besarnya sebenarnya kalau di wilayah Jawa Timur ini kita juga tidak lepas peran besar dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, juga Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Karena dari dua BPWS tersebut yang berada di Kementerian PUPR, di Jawa Timur sudah dibangun kurang lebih 13 waduk ya, untuk mengantisipasi kekurangan air yang ada di Jawa Timur. Dalam rinciannya sebenarnya memang 7 dari 7 waduk itu masih dalam proses perencanaan, kemudian ada 1 waduk yang dalam proses pembangunan dan ada 5 waduk dalam proses pengisian air. Waduk di mana, Pak Nyun Sewu? Ini mungkin ini di wilayah, ada yang di wilayah Ngawi, atau sebentar, datanya ada di sini misalnya. Jadi ada Trenggalek. Oh, Trenggalek. Ini yang nantinya memang difungsikan untuk membantu atau menambah pasokan air yang ada di wilayah. Nanti itu kapan, Pak? Nanti itu bahasa nanti. Intinya ini kan ada yang 6 yang sudah pengisian ya. Jadi kan berarti kan kalau sudah pengisian kan mungkin ini kan kewenangannya di Balai Besar Wilayah Brantas sama Solo, sehingga itu nanti kalau informasi dan mungkin maksimal tahun depan sudah bisa difungsikan untuk istilahnya memang tidak ada penambahan sawah ya, tapi untuk mencukupi sawah yang sudah ada itu kerjanya sudah disediakan. Baik. Pemirsa JTV, terima kasih untuk partisipasi lewat WA. Dari layar saya sudah muncul juga beberapa WA, nanti akan kita bongkar satu persatu, langsung dapat klarifikasi sekaligus tanggapan respon dari narasumber. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, sambil jeda tadi saya buka-buka WA dan mesem ini karena ada Bu Ririn Surabaya nyentil. Hutannya habis Mas Iman, jadi air juga habis. Kudu waspada loh, siap-siap paceklik. Terima kasih Bu Ririn, mudah-mudahan Bu Ririn juga siap-siap dengan Baskom, Panci dan kawan-kawannya begitu ya. Iso Bu Ririn ini. Lalu ada Bu Iin di Lamongan, harga beras mahal Pak Bulog, tolong dong distabilkan. Kalau nggak salah tadi Pak Ermin juga mengatakan bahwa Bulog itu punya peran yang berbeda dengan
Dinas Perdagangan kalau saya nggak salah begitu ya. Nanti coba respon seperti Pak Ermin seperti apa. Lalu ada Ibu Tari di Surabaya, musim kemarau paceklik, wayai musim rendeng banjir. Lah ini dia. Iki serius loh, kalau dibiarkan bisa terancam ketahanan pangan kita. Sepakat, nanti kita akan dengarkan respon dari narasumber. Lalu ini ada ajakan dari Mas Wawan Ngawi. Mas Wawan terima kasih, anak-anak muda ayo bercocok tanam. Nandur, hutan tanami biar debit air biar debit air sumber air kembali lagi. Ini komanya hilang soalnya. Lalu juga ada Mas Ahmad Lamongan, ini Lamongan asli. Nge. Kerja gerak cepat untuk buat embung air Dinas PU dan juga Balai Besar Sungai Brantas. Sakno petani kalau sawahnya kering. Nah ini ada seruan gerak cepat. Tadi makanya saya tanyakan kapan Pak, gerak cepatnya itu kapan Pak? Tadi kalau bilang maturnya nanti. Nah, penasaran nanti itu kapan gitu? Ada bocorankah dari Balai Besar? Ya ini yang sebenarnya masih kita kerjakan karena kan terus terang untuk operasional kan perlu pertimbangan. Bocor halus Pak ya? Ya jadi nggak apa-apa, nanti kita tunggu apinya di Pak Fajar kalau gitu. Evaluasinya mau dievaluasi dulu kan enggak. Jadi yang disampaikan tadi, memang untuk dalam perencanaan itu ada seperti disampaikan Pak Rudi kan di wilayah Bidodara termasuk salah satu yang potensi tadi ya. Itu juga dibangun rencananya ada 2 waduk. Itu fungsinya selain kendali banjir juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan air irigasinya tadi. Kalau gitu saya izin nyebrang ke Pak Ermin kalau gitu. Supaya Pak Fajar nggak bingung cari halaman berapa. Sebentar. Pak Ermin, Pak Ermin sebagai Bulog tadi juga sudah cerita peran dan posisi Bulog dalam kondisi pengendalian harga. Ini juga ada seruan harga beras mahal. Pak Bulog, tolong stabilkan. Apa hanya operasi pasar beras murah saja solusinya? Mungkin Pak Ermin sebagai Kabulog bisa memberikan respon. Monggo Pak Ermin. Ya, makasih Pak. Jadi kami sudah melakukan pendistribusian beras ke pasar. Tidak hanya di pasar-pasar yang di Lamongan, tapi juga ke pasar-pasar yang ada di kabupaten kota lainnya. Dan saat ini terus berjalan. Kami akan terus tingkatkan dan selain ke pasar, kami juga akan melakukan pendistribusian langsung ke masyarakat melalui operasi pasar bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nah, mungkin nanti yang operasi pasar ini akan kami coba koordinasikan dengan cabang-cabang agar dapat diinfokan lebih luas ke masyarakat. Mungkin lokasi-lokasinya di mana, tempat pelaksanaan operasi pasar ini nanti akan kami infokan ke masyarakat. Tapi untuk yang ke pasar ini, di pasar-pasar tradisional sudah kami pasok. Dan mungkin masyarakat bisa langsung mengakses beras yang sudah kami pasok di pasar-pasar yang ada di wilayah di tempat masyarakat. Pak Ermin Yonsewu, terkait dengan OP, operasi pasar, apakah untuk mengendalikan harga itu hanya dengan OP saja Pak? Mohon izin. Jadi pengendalian harga kita itu saat ini adalah dengan menambah pasokan ke pasar. Nah, pasokan ke masyarakat ini ada kita lakukan satunya ke pasar, kemudian baik pasar tradisional maupun retail modern, ada juga yang kami pasok langsung ke masyarakat melalui operasi pasar. Jadi operasi pasar itu kami lebih kepada penjualan beras Bulog langsung ke masyarakat. Tapi ada juga yang kami pasok langsung ke pasar-pasar tradisional termasuk retail modern. Seperti itu Pak pola yang kami lakukan dalam rangka melakukan stabilisasi harga beras di pasaran Pak. Baik, Bulog juga melakukan serapan gabah di tingkat petani. Kalau kondisi Bulog dan juga mungkin kemampuan Bulog Jatim untuk melakukan serapan gabah di sektor di lingkungan Jawa Timur seperti apa mungkin Pak? Ada kesulitan mungkin Pak Ermin? Ya, memang Bulog sudah melakukan penyerapan gabah maupun beras sejak dari awal panen di bulan Maret, April, dan itu sudah kami lakukan dan itu menjadi stok yang kami simpan dalam rangka melakukan penetrasi pasar jika harga beras di pasar itu meningkat. Dan stok yang ada kami miliki saat ini merupakan stok yang kami serap di musim panen yang sebelumnya. Dan saat ini karena kondisi harga beras di pasar yang relatif tinggi di atas dari HPP, di atas dari HPP yang terkait pemerintah atau juga di atas dari HET beras medium, memang saat ini kami penyerapannya itu relatif mengalami jumlah volumenya relatif kecil karena memang kondisi harga gabah atau beras di pasar itu sudah melebihi dari
harga ketentuan pemerintah. Sehingga kami lebih fokus saat ini untuk melakukan pendistribusian atas stok yang kami miliki, Pak. Katakanlah kalau Bulog sendiri sudah memonitor dan sudah memantau atau mungkin juga mendeteksi ada tren harga naik gitu. Target untuk harga beras itu stabil itu kira-kira menurut kacamata Bulog sendiri kapan ya Pak ya? Ya, jadi saat ini di bulan September ini, Agustus ini, kami lebih memperbanyak jumlah yang kami pasok ke pasar. Terus kemudian nanti di mulai bulan Oktober, November dan Desember itu kami akan melakukan juga pendistribusian bantuan pangan kepada masyarakat. Seperti yang kami lakukan di tahap pertama di bulan Maret, April, Mei itu sebanyak ada kurang lebih 3,4 juta keluarga penerima manfaat yang kami distribusikan beras bantuan pangan sebanyak 10 kg per keluarga per bulan. Jadi ada 3 bulan. Kita berharap dengan ada tambahan juga bantuan pangan langsung ke masyarakat, kita berharap SPHP dan bantuan pangan ini bisa mengerem agar harga beras di pasar itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan, Pak. Dengan gencarnya strategi Bulog untuk melakukan pengendalian pasokan atau ketersediaan beras di konsumen, nggak mempengaruhi stok di Bulog sendiri ya Pak? Nggak berkurang? Kondisi saat ini stok kami cukup, Pak. Cukup untuk melakukan stabilisasi harga melalui ke pasar maupun juga untuk bantuan pangan, Pak. Kondisi cukup, Pak. Siap. Yang mau telepon juga boleh, nomor telepon kami siapkan 03182921111. Yang WA nampaknya sudah banyak pemirsa JTV yang apal 081358161388. Saya izin Pak Rudi Nyun Sewu, ini ada sebuah kalimat dari Mas Wanto Lamongan yang menarik buat saya ini ya. Kalau bicara soal harga beras mahal gitu ya apalagi sekarang itu 13.000, 12.000, kok ya mudah-mudahan petani juga melu untung. Itu mungkin ini harapan dari Mas Wanto. Mungkin Anda Pak Rudi bisa memberikan respon terhadap harapan ini. Terima kasih Pak Iman. Sebetulnya kami dari Dinas Pertanian sendiri juga cukup senang kalau harga itu naik. Artinya bagi petani kita itu kan suatu hal yang ditunggu-tunggu. Cipratan rezeki. Ya, cipratan rezeki. Namun demikian pemerintah kan harus mengendalikan inflasi. Jadi Pak Wanto tadi memang yang disampaikan itu harga beras naik, tapi harapannya kan ingin naik terus. Nah, kita tidak mau seperti itu. Ya harus balance lah. Kenaikan itu harus diimbangi dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dan sebetulnya indikasi dari kami, kalau Pak Ermin tadi bicara dari pasokan, ketersediaan, dan distribusi. Kami sendiri memantau saat ini sebetulnya ada kecenderungan petani-petani kita ini masih menahan. Jadi seperti Pak Wanto tadi bilang memang ada keinginan petani itu pengen dapat harga lebih. Sehingga panenan mereka itu tidak segera dijual. Bahkan di beberapa grup WA kami, ada petani berseloroh. Tunggu dulu panennya sampai harganya 8.000. Itu kamu petani atau tengkulak, Pak? Petani. Oh, kalau tengkulak kan kadang mereka juga punya kesempatan ya, untuk ngepul. Tengkulak juga punya permainan gitu. Makanya tugas kita akan memangkas alur distribusi ini sehingga bisa langsung kita sarankan untuk kerjasama dengan Bulog. Bulog selain melakukan opkup dari tugas reguler dia punya RMMU yang gunanya untuk mengambil gabah sesuai dengan harga pasar. Bahkan beras premium beliau ambil. Ini yang kita kejar ke sana. RMMU sekarang ada di Magetan, kemudian Bojonegoro, dan sekarang mungkin apakah sudah beroperasi yang di Banyuwangi. Kapasitasnya cukup besar. Jadi untuk petani-petani kita bisa terwadai sebetulnya. Kalau harga naik, mereka bisa lempar ke sana. Tapi kalau yang reguler, Bulog pasti tidak akan mampu untuk membelinya itu. Ini ada titipan, Pak. Petani senang harga beras sekarang karena pupuk sulit. Harga tenaga juga SDM juga mahal. Itu ada, Pak. Ini soal pupuk kan juga. Betul. Artinya harga beras ini yang naik sekarang ini masih terbawa dampak dari adanya kenaikan harga pupuk yang sampai saat ini pun belum terpecahkan. Subsidi yang diterima petani kita itu urea sekitar 92% dari total kebutuhan. Sementara NPK hanya sekitar 48%. Ini makanya petani ngambil dari pupuk non subsidi atau mereka menggunakan yang organik. Nah, dengan menggunakan non subsidi ini otomatis biaya produksi akan naik. Nah, kesempatan inilah yang kadang-kadang digunakan petani untuk mengangkat harga agar biaya produksinya terpenuhi. Di situ minimal mereka tidak rugi. Itu dari sisi biaya produksi dari
penggunaan saprodi pupuk terutama. Siap. Ya. Jadi komponen-komponen produksi khususnya sektor pertanian tidak hanya sekedar musim atau El Nino yang punya akibat, tapi juga komponen-komponen tenaga manusia, harga pupuk, dan mungkin juga kalau pakai pompa minyak ya bahan bakarnya juga perlu dipertimbangkan. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit, kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, beberapa WA juga masuk, tapi nampaknya perlu saya sensor karena ini merupakan WA yang ditujukan semestinya Dinas Perdagangan juga perlu hadir di sini. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kalau kita agendakan dialog sama, kita akan gabung dengan Dinas Perdagangan. Saya ke Pak Fajar. Pak Fajar Nyun Sewu, karena ini berhubungan dengan air dan itu juga merupakan satu di antara komponen penting di sektor pertanian. Mungkin Pak Fajar punya seruan untuk para petani supaya mereka tetap tenang, jaminan air cukup, atau kalau ada strategi dari PU dan sumber daya air, monggo Pak. Terima kasih Bapak. Ya, sebetulnya memang kita selalu mensosialisasikan kalau kondisi-kondisinya ketersediaannya memang kurang ya. Karena kan memang di dinas itu ada yang di lapangan di UPT itu ada juru kami ya. Yeah. Juru kami yang memang tugasnya selalu berhubungan dengan Bapak IPA. Kalau di kita kan ada IPA ya, IPA untuk petani-petani itu. Sehingga ketika ada kekurangan, bahkan kadang dari IPA sendiri ada yang berhubungan langsung untuk menyampaikan kebutuhannya seperti apa. Tapi intinya siapa ya Pak, PU untuk masuk air? Untuk sementara masih terkendali, dan kita masih bisa gilir, kalau memang kerjaannya kurang kita melakukan gilir, dan sementara memang masih belum ada laporan yang sifatnya genting. Genting. Siap. Baik. Saya ke Pak Erwin. Pak Erwin, monggo Pak Erwin, supaya publik dan konsumen itu bisa merasakan sekaligus betul-betul keberadaan Bulog dirasakan dengan harga yang terjangkau. Silakan Pak Erwin. Ya, Bulog saat ini masyarakat mungkin tidak perlu khawatir Pak. Kondisi stok kami cukup dan kami terus mendistribusikan beras ke pasar dengan harga yang lebih murah Pak. Jadi dengan harga yang lebih murah ini kita berharap harga ini bisa menarik harga beras di pasar untuk tidak naik. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis Perdagangan, memang kami juga saat ini memang punya penggilingan dan ini juga memang sangat membantu bagi masyarakat. Kalau harga stabil bulan apa Pak? September, Oktober? Tidak, jadi gini Pak, kalau harga stabil itu kita berharap memang dengan tren harga yang ada di selama beberapa tahun ini dalam periode Agustus sampai dengan Desember ini, kita berharap tren itu masih bisa kita tahan Pak dengan adanya operasi pasar. Siap. Dan sebenarnya kami berharap juga sebenarnya ini mungkin sedikit terkait dengan penyerapan kami. Memang ada beberapa Jawa Timur ini kan produksinya cukup banyak Pak ya, cukup banyak. Cuma memang pasarnya kan Jawa Timur kan terbuka Pak, sangat terbuka, sehingga gabah atau beras yang ada di Jawa Timur ini memang hanya di Jawa Timur saja. Jadi juga di beberapa daerah yang memang menyerap itu. Kami juga dapat informasi seperti itu. Makanya tadi saya bilang Dinas Perdagangan juga harus hadir semestinya ini. Pak Kadis, monggo supaya kita betul-betul menjaga ketahanan pangan Jawa Timur. Mungkin bisa sekaligus memberikan closing statement Pak, silakan. Terima kasih. Ini yang pertama bagi petani kita dalam rangka menghadapi El Nino, Dinas Pertanian terus berupaya untuk menjaga agar ketersediaan air cukup. Kita kerjasama dengan PUSDA dan kita sendiri berupaya memberikan bantuan-bantuan termasuk pompanisasi maupun yang air tanah permukaan maupun yang di air tanah dalam. Ini sudah kita lakukan. Itu bagi para petani. Kemudian bagi masyarakat jangan khawatir, seperti tadi Bulog sampaikan, ketersediaan kita cukup. Insya Allah Jawa Timur surplus 3,8 juta, artinya sampai dengan Oktober nanti kita masih aman. Sehingga kami harapkan masyarakat tidak panik buying, artinya berbondong-bondong membeli beras yang nanti akan malah
menambah situasi yang semakin kacau. Dan kami harapkan juga kepada petani kita cukuplah dengan harga gabah yang sekarang ini, tolong jangan ditahan lagi ya Bapak Ibu sekalian, segera dilepas gabahnya ke Bulog maupun ke pasaran sehingga bisa mengisi kekurangan pasokan yang ada di pasar sehingga harga beras bisa kembali stabil. Cukup Bapak Ibu sekalian karena harga sudah di atas rata-rata yang kita kendaki. Saya titip untuk para Bune, Pak Ne, ya, mungkin yang rekan-rekan dan saudara-saudara para petani bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penjualan beras sehingga Bulog juga siap menyerapnya. Terima kasih Pak Ermin untuk rawuh sekaligus sambung dengan kami secara daring. Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar. Pak Rudi, terima kasih untuk rawuh ke studio kami. Terima kasih pemirsa JTV dan semua yang sudah berpartisipasi lewat WA. Kita akan kembali lagi dalam program Optimis Jati Bagi dengan tema yang berbeda minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujian untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku, ku ingat ibuku, dongengkan cerita, kisah tentang jaya Nusantara lama, tentang Karta Raharja di sana.